Ya. Shalom. Shalom. Selamat siang. Apa kabar? Saya dapat lagu semua? Ya. Kita bersuka cita hari ini Bapak Ibu, anak-anak yang paling kecil juga, karena kita semua sehat kuat, meskipun ada yang batuk, ada yang flu, tapi puji Tuhan sehat dan boleh datang untuk beribadah bersama. Jadi tujuan kita yang utama adalah kita mau beribadah bersama, karena hari ini hari apa? Anak sekolah minggu tahu hari apa? Kamis. Hari Kamis. Oh betul. Memperingati apa kita hari ini yang sekolah minggu? Memperingati apa? Hari libur. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Jadi kita akan bersuka cita bersama. Jadi saya rindu semuanya berdiri, yang masih kuat berdiri. Yang masih kuat berdiri mesti berdiri ya. Ya, kok biar saja kok. Oma saja berdiri, masa yang anak-anak tidak berdiri? Ayo. Semangat. Ya, kita mau nyanyi. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Jadi kita nyanyikan pujian ini dengan penuh syukur. Tepuk tangan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah menjadi siap di
Oke, silakan duduk. Ya, kita akan berdoa sebelum kita kembali memuji Tuhan. Silakan penginjil Julianus. Kita berdoa, terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang indah yang Engkau berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh tiba di Tambu dan semua karena kemurahan Tuhan. Dan dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mau mengenang peristiwa kenaikan-Mu ke surga yang berikan pengharapan, kepastian hidup yang kekal bagi kami yang percaya. Dan seluruh rangkaian ibadah kami saat ini dari awal sampai berakhirnya ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutu mengikat puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, tentang Dia, haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada mengikat puji Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebentar akan dilayani oleh Pendeta Reki Max Umbur. Dan sebelumnya mari kita siapkan diri kita. Kita akan menaikkan pujian, tinggikan dirimu. Bersirimu mengatasi langit, kemuliaan di Tuhan mengatasi bumi. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus Tuhan yang telah menyatakan kebesaran dan ketuhanannya melalui peristiwa kenaikan ke surga. Itu membuktikan bahwa Engkau Tuhan, menggenapi setiap janji Tuhan. Dan Tuhan menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih ya Allah, di tengah persekutuan ini, di tempat ini, hamba memohon juga pimpinan kuasa-Mu bagi kami semua, supaya kami boleh mendengar, kami boleh memahami, kami boleh merenungkan firman itu dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang sederhana Tuhan pakai untuk berbicara dan berkata-kata. Dan biarlah melalui apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah seturut dengan firman-Mu. Dan biarlah juga terjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan berserah. Amin. Salam.
Ini kalau menoleh ke kiri terus, dikira yang di kanan. Saya suka dengan yang di kiri. Menoleh ke kanan terus juga, nanti dikira ada ipar saya, ada istri saya di sebelah kanan. Serba salah. Perkenalkan nama saya. Nggak usah perkenalkan lagi, so pernah. Peribahasa tak kenal maka tak sayang tidak berlaku. Oh, ada yang baru. Ya, nama saya Reki. Saya punya istri satu. Ada di sebelah kanan saya namanya Ibu Esther Lengkong. Kalau Lengkong itu sudah pasti orang Kaili dia. Manado. Orang Manado tapi lama di tanah Kaili. Atau besar, lahir di tanah Kaili. Dan saya bersahabat karib dengan Pak Gembala ya di GKKA Labuan. Kami adalah teman dekat seangkatan di STTI Palu. Kami sering punya istilah Hagadol. Hagadol itu artinya dia besar itu. Karena dulu ada mahasiswa di kampus itu, adik kelas kami 2 tahun. Jadi kami sering, karena setelah belajar bahasa Ibrani, muncullah itu gadol, gadola, dia besar. Jadi istilah itu sampai hari ini kami masih menceritakan atau terus menyatakan bahwa gadol itu sebenarnya tujuannya adalah dari kata tidak ada selain besar, hanya Allah itu sendiri dari kata itu. Nah, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu perkenalan cukup sampai di situ. Kalau mau cari tahu alamat rumah, nanti lewat Facebook Jo. Iya. Ambelai. Nah, saudaraku, tema yang diberikan kepada saya adalah dalam bahasa Sangir ini. Are you ready? Saya mencari di kamus bahasa Inggris, apa ini sebenarnya ready ini? Oh, so ready, so siap, itu artinya ternyata ngana so siap dalam bahasa Manadonya. Engkau sudah siap? Tentu ini merupakan sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. So siap tentang apa ini? Apakah makanan? Tentunya saya sudah lihat tadi bahwa buah itu sudah siap. Jadi saya khotbah tidak lama ini, karena melihat semuanya sudah siap. Dan jam ini juga sudah pukul 11, jadi tidak akan tidak akan masuk lagi kalau sudah jam 12 lewat. Pasti sudah mengantuk dan lain sebagainya. Saudaraku, saya melihat bahwa dalam peristiwa kenaikan atau dalam kita memperingati atau kita merayakan, di setiap desa, kampung, kota, itu sama saya lihat. Ada 3K yang biasa sering terjadi dalam peristiwa kita merayakan kenaikan. K yang pertama adalah kubur. Tahu kubur tuh? Dalam peristiwa ini pasti semua orang pergi kemana? Kubur. Tujuannya apa? Bersiarah. Ngapain di sana? Teman saya, dia ajak ke, kalau bahasa Posonya itu bonde, itu kebun. Mai mau kita malairi bonde. Saya bilang, apa di kebun? Pokoknya ikut saja. Pergi di kebun, tiba-tiba dia bilang begini, selamat siang Kai. Kai itu ada sebutan kakek dalam bahasa Pamona atau bahasa Poso. Saya bilang, di mana Kai? Tuh, di mana? Itu kuburnya. Mati, saya bilang. Kai sudah dalam kubur, diberi salam. Selamat siang Kai. Dalam hatiku, untung Kai tidak bangun dan bilang selamat siang cucuku. Pasti lari semua orang. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri. Karena bagi saya itu adalah pemahaman tentang kebenaran bagi saya. Keliru sekali. Untuk apa ke sana? Karena orang mati sudah ada bagiannya. Sedangkan perayaan ini adalah perayaan ketuhanan Kristus. Dia tunjukkan dalam kenaikannya ke surga. Untuk apa? Itu K yang pertama yang sering terjadi. K yang kedua adalah kendaraan.
baik di kota, di desa, di kampung, di mana saja. Tidak tahu ya, waktu Yesus naik ke surga itu di mana dia tempatnya? Di bukit ya, di gunung toh, ya Pak Gembala? Bukit Zaitun. Tapi anehnya kita semua kemana? Ke pantai. Itu tidak bisa dipungkiri di Indonesia, semua kita, semua gereja pasti pergi ke pantai. Anggap saja itu laut, itu Danau Galilea lah. Walaupun saya belum sempat pergi ke sana, tapi saya tahu namanya Danau Galilea. Dan itu yang terjadi. Kenapa saya bilang kendaraan? Karena orang itu berbondong-bondong mau cari truk, mau cari pick up, mau cari mobil, untuk supaya orang bisa pergi ke pantai. Bagus sekali. Baik. Lalu K yang ketiga adalah, ini mungkin dalam bahasa sini tidak disebutkan. Dalam bahasa Poso disebut dengan koni. Makan. Iya. Kumoni. Mangkoni. Manggoni. Jadi semua acara kita pergi ke pantai itu adalah makan. Baik. Baik. Tentu semua dari 3 poin ini saya sampaikan bahwa sesuatu yang terjadi. Tetapi itu baik. Tapi jangan melupakan 2K. Kenaikan Kristus. Dari 3 poin yang saya sebutkan ini, jangan lupa 2K yang paling penting, yang paling utama, yang paling mendasar adalah kenaikan Kristus. Itu momen dan itu poin yang paling penting dalam perayaan kita di pantai ini. Lalu kita kembali kepada tema. Apakah Anda siap? Apakah engkau siap? Apakah saya siap? Are you ready? Tentu pertanyaan itu ready tentang apa? Kita siap untuk apa? Pengangkatan. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, minta maaf saya memang juga memakai Alkitab, bukan buku Alkitab, karena saya melihat ada angin itu sehingga akan sulit membukanya gitu. Saya bawa Alkitab gitu. Karena biasa ada gereja yang langsung itu ketika tidak bawa Alkitab, dan Bapak Ibu Saudara tentunya mau pakai Alkitab juga ya. Oke, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teks ini adalah pernyataan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ini adalah pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kepada pengikut-pengikutnya, bahkan kepada saksi-saksi yang memperhatikan bagaimana Yesus naik ke surga. Mereka melihat itu, dan pernyataan ini disampaikan kepada mereka. Dan Yesus berkata bahwa tunggulah sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada pertanyaan, are you ready? Apakah kamu siap? Tentu kita akan berkata siap. Siap apa? Tentu poin saya yang pertama adalah kita siap menerima kuasa. Sudah siap menerima kuasa? Hei anak-anak sekolah minggu, sudah siap menerima kuasa? Jangan murung-murung ambil lagi. Hei anak sekolah minggu, sudah mau siap terima kuasa? Siap. Oh siap. Siap apa ini? So tinggal ditutup kepalanya hilang. Jadi poin saya yang pertama adalah pertanyaan, apakah kita siap? Siap. Siap menerima kuasa. Dan pernyataan pada ayat 8 ini belum terjadi. Nanti terjadi itu ketika 50 hari setelah peristiwa dari
peristiwa kematian. Jadi dalam kebangkitan ini disebut dengan hari yang ke-40. Ditambah 10 hari lagi toh. Jadi hari yang ke hari pencurahan Roh Kudus, hari yang berapa? 40 tambah 10 berapa? 50. Ode ini wajahnya. Sepertinya biasa kalkulator ini. Siap menerima kuasa. Siap menerima kuasa. Tapi saudara perhatikan bahwa yang pertama, kuasa yang diterima oleh Rasul Petrus dan murid-muridnya itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus pada saat itu yang pertama mereka bisa berbicara dalam bahasa lain. Bukan bahasa roh. Perhatikan dalam pasal 2. Di sana dikatakan apa? Hari Pentakosta itu mereka bisa berbicara dalam bahasa Firgia. Bukan bahasa lain. Dia bisa berbicara seandainya, semisalkan saya datang di tanah Tambu ini, dan tanah Tambu ini adalah bahasanya memakai bahasa Kaili Ledo, Rai, Kaili Rai. Lalu saya datang ke sini 2 minggu, saya datang di sini, lalu saya bisa berbicara bahasa Rai. Kira-kira begitu peristiwa itu. Karena ada teman saya belajar 1 bulan bahasa Jepang, itu langsung bisa berbicara fasih bahasa Jepang. Gitu. Itu bahasa yang dipakai oleh para murid waktu itu. Dalam bahasa teologianya itu glossolalia. Iya. Dalam berbicara dalam bahasa lain, bahasa bangsa lain. Ketika saya datang ke Inggris langsung bisa berbahasa Inggris, itu yang terjadi bagi murid di saat itu. Oke, orang akan berkata, oh kepenuhan roh juga bisa berbahasa roh. Tentunya pertanyaannya bahasa roh yang bagaimana? Dalam kitab Korintus, kepenuhan Roh Kudus, kuasa itu mereka bisa terjadi secara teratur. Ada yang bisa berbicara, ada yang menerjemahkan. Itu yang terjadi. Yang kebenaran yang sebenar-benarnya, sebetul-betulnya. Itu yang dikatakan oleh kitab Korintus. Lalu kemudian bahwa kuasa apa lagi? Para murid, Petrus berkhotbah 3.000 orang boleh bertobat. Petrus menyembuhkan orang sakit lumpuh, boleh sembuh. Itu kuasa. Bahkan dalam kehidupan kita setiap hari tentunya kita akan berkata, Pak, kuasa mana? Kami tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh para murid. Saya percaya bahwa setiap orang percaya kepada Kristus itu diberi minimal 1 kuasa yang disebut dengan karunia bagi kita. Saya di Tanah Poso 2 kali berkata dalam sebuah perayaan Natal. Para majelis sudah gelisah. Hujan deras. Dan tidak ada undangan yang datang. Waktu tinggal 15 menit lagi sudah mulai ibadah. Jadi saya bilang begini. Tunggu saja 15 menit saja hujan ini. So berhenti. Wih, tertawa semua orang. Wow. Tertawa mengejek begitu. Dan betul saudara, 15 menit kemudian berhenti hujannya. Lalu para undangan datang semua. Sudah full gereja, baru hujan lagi. Lalu kedua peristiwa yang ada di Desa Satu, daerah Poso Pesisir, tempat saya melayani dulu. Juga sama demikian, dalam perayaan Paskah. Itu hujannya minta ampun, angin kencang. Saya berkata juga sama. Tunggu saja 15 menit hujan ini akan reda. Tertawa semua. Nah betul, 15 menit kemudian hujan itu reda. Kenapa saya bisa melakukan ini? Bukan karena saya. Tapi ada kuasa yang diberikan bagi saya. Saya percaya bahwa semua orang percaya punya hal yang sama. Bagaimana Petrus bisa menyembuhkan orang sakit, begitu juga dengan kita. Pertanyaannya, apakah engkau siap menerima itu? Apakah engkau siap menerima kuasa, kasih karunia, bahkan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita? Jangan dengarlah yang terjadi di Meko, di mana. Kemungkinan mereka juga punya kuasa itu, tapi disalahgunakan. Saya ada seorang teman, orang tua, seorang pengajar. Dia kalau menyentuh orang sakit, itu langsung sembuh.
Jadi ketika ketemu orang sudah sakit keras, lalu dia bilang, coba baca dalam 1 Timotius pasal 2 ayat ketiga. Itu orang itu langsung sembuh. Nah, itu bagi saya itu karunia. Tapi sayang, kuasa itu disalahgunakan. Dia meraup keuntungan, dia mengambil banyak bayaran, harga yang tinggi, uang banyak, mobil yang banyak. Dan kuasa itu hilang. Dan hari ini orang itu ada, tapi tidak melakukan satu pun kuasa itu lagi. Jadi pertanyaan ini bagi kita, tema ini, so siap. Kalau siap, terima kuasa itu. Dan jangan pernah ketika kita sudah melaksanakannya dan punya itu, jangan pernah berani berkata bahwa itu dari saya. Tapi katakanlah bahwa itu karena Tuhan, rohnya yang memenuhi hidup kita. Lalu saya menambahkan bahwa kepenuhan roh itu bukan hanya orang bisa berbahasa roh, tetapi ketika engkau berbuat baik, engkau sedang kepenuhan roh. Amin ya. Kalau pelit berarti tidak kepenuhan roh itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, are you ready? Siap? Ya tentu kita akan menjawab siap. Siap menerima kuasa. Lalu yang kedua adalah harus siap menjadi saksi. Kembali dalam teks itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksinya Tuhan, saksinya Yesus. Di Yerusalem, di tempat pertama mereka menerima Roh Kudus, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saksi. Siap jadi saksi? Siap? Pulang dari sini ada makian keluar. Siap jadi saksi? Anak yang dikubur itu dia jawab selalu. Tapi memang persoalan yang terjadi sekarang ini ada yang namanya saksi bisu. Diam terus, diam. Iya. Ada saksi dusta. Gitu. Ada juga saksi palsu. Ada saksi juga yang malu-malu. Ada saksi benar. Ada juga saksi yang salah. Ada saksi mulia. Ada juga saksi yang hina. Ada juga saksi itu yang aktif. Tapi ada juga yang pasif. Mau pilih yang mana? Bisu kah? Malu kah? Tapi persoalan ini, pernyataan ini dinyatakan bagi para murid. Tentu murid yang dimaksudkan bukannya Petrus. Engkau dan saya adalah murid dia karena engkau dan saya percaya kepada dia. Dan engkau harus menjadi saksi. Menjadi saksi tentunya adalah karakter hidup kita. Ya, itu di luar pemberitaan tentang Yesus. Tapi adalah saksi tentang hidup kita. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang tidak mampu mungkin memberitakan tentang Yesus. Tetapi marilah saksikan hidupmu kepada orang lain. Kita mungkin tidak akan berkata tentang teologi yang tinggi dan dalam. Tetapi perkataanmu haruslah menjadi saksi bagi sesamamu. Kita mungkin tidak bisa memberitakan tentang Alkitab semuanya. Bahkan mungkin sepanggal teks. Tetapi marilah perbuatanmu itu boleh dilihat orang bahwa engkau tentang sekarang ini sedang memberitakan atau sedang menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Siap?
Jadi harus siap. Disaksikanlah tentang Yesus melalui kehidupan. Lalu yang ketiga, karena saya lihat sudah setengah 12 nih. Di ayat yang ke-9, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Catat pada bagian yang terakhir, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tentu pertama, siap menerima kuasa, siap menjadi saksi, dan yang ketiga, tentu kita harus siap menanti kedatangannya. Siap menanti kedatangannya? Saudaraku, Yesus pasti akan kembali lagi. Yesus akan datang kembali. Yesus pasti kembali. Alkitab menjabarkannya, Alkitab menjelaskannya, Alkitab juga menuliskannya. Dia pasti akan datang kembali. Saya teringat lagu yang dinyanyikan oleh, lupa saya artis siapa. Bunyinya begini. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Lagu itu menceritakan bahwa seorang kekasih ini akan kembali. Dalam bahasa kasarnya, kamu yang menunggu itu jangan selingkuh, jangan nakal. Kita juga yang menantikan Tuhan datang kembali harus hidup benar. Kalau Anda siap, kalau Anda tahu bahwa Yesus datang kembali, kamu harus hidup benar. Bagaimana firman-Nya menjelaskan, bagaimana firman-Nya mengatakan bahwa kamu harus hidup kudus. Kedatangan Yesus, tentu yang pertama, belum yang dikatakan kedatangan kedua kali, itu terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai ayat 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, Yesus menyongsong di awan. Orang mati itu akan dibangkitkan lebih dahulu. Baru kita yang masih hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Itu dalam bahasa teologinya rapture atau pengangkatan yang disebut oleh kedua ibu ini tadi. Sudah sampai pengangkatan hebat ini GKK Labuan. Luar biasa. Tapi pertanyaan, Anda siap diangkat nanti atau tidak? Nah, ini dia. Belum jawabannya. Siap Anda terangkat atau tidak? Menurut Mongol katanya hanya ada 2 orang bisa masuk surga. Yang kurus. Yang pertama dia yang kurus karena bisa masuk. Tapi kalau yang gode, aduh kasihan. Pintu surga kan sempit tuh. Minta maaf. Yang gode-gode. Bakuru sekarang supaya bisa masuk di jalan yang sempit itu. Gitu ya.
Jadi kalau sampai di pengangkatan tentunya itu penjelasan selanjutnya yang yang jelas bahwa kita harus siap menanti kedatangannya. Dia pasti datang. Pertama tentunya dia menyongsong di awan-awan, itu belum datang kedua kali. Datang kedua kali itu adalah ketika kita sudah di atas, sudah menerima mahkota, sedangkan di bumi, di dunia ini selama 7 tahun ada masa penderitaan. Dan di akhir masa penderitaan di tahun ke-7, 7 tahun itu kita akan turun bersama Yesus. Yesus adalah Raja, memerintah, itu yang disebut dengan perang Harmagedon. Gog dan Magog, kita berperang, rajanya adalah Yesus. Berperang melawan Raja Iblis, oke? Itu disebut. Jadi kita di atas 5 kota, jadi kita tidak masuk lagi dalam masa, apa orang bilang, kiamat. Kita tidak masuk lagi ke sana, kita sudah rapture, terangkat, itu iman saya. Tapi ada orang berkata, kamu akan masuk sana. Kalau kita akan masuk sana, saya mau katakan, percuma Yesus mati di kayu salib. Kalau kita masuk dalam masa penderitaan, dia sudah menyelamatkan kok. Dia telah menebus. Jadi kita terangkat. Masuk pesta anak domba, nerima mahkota, kita turun bersama Yesus, mengalahkan iblis, setan, antek-antek, dan kawan-kawannya. Setelah itu kita masuk dalam masa 1000 tahun, yaitu kerajaan damai sejahtera yang dipimpin oleh Yesus itu sendiri. Lalu kita masuk pada bumi yang baru, surga yang baru, iblis itu dilemparkan ke tempat penderitaan selama-lamanya. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan, orang mati sekarang kemana? Nanti selanjutnya. Oh dijawab. Jadi oke. Orang mati sekarang itu dia akan turun ke Hades, yang disebut dengan dunia orang mati. Artinya dunia orang mati. Ya. Belum. Kenapa orang tertulis orang berduka itu? Ya. Apa sudah tenang di surga? Ayo. Itu nanti jawab karena mau manjang ini nanti. Sudah setengah 12. Enggak apa-apa. Sarapan tadi. Sarapan. Karena kita di sini banyak orang teologi sesudah ini. Ada Pak Charles di sana, Pak Charles Lengkong boleh menjelaskan. Ada Ibu Esther Lengkong, ada Pak Gembala dan Ibu Gembala. Nanti kita setelah ini. Karena kalau saya jawab panjang ini. Bukan tidak mau jawab, tapi saya jawab. Ya. Oke, jadi poin saya adalah kita harus siap-siap menerima kuasa. Sudah ada bagi kita, pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang kedua bahwa kita siap jadi saksi. Perkataan, tindakanmu, pikiranmu harus jadi saksi dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, kita siap menanti kedatangannya. Hidup benar, hidup kudus. Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena berita firman-Mu ini telah disampaikan. Bersyukur karena seluruh jemaat-Mu boleh antusias mendengar. Biarlah mereka juga boleh melakukan firman ini. Hidup sebagaimana firman-Mu telah disampaikan, bahwa kami sungguh menanti kedatangan-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus itu, biarlah hidup kami di tengah dunia ini kami menjadi saksi tentang-Mu. Kami mempergunakan kuasa karunia yang daripada Tuhan, supaya kami menjadi berkat dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran-Mu. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan kita akan menutup ibadah kita pada saat ini.
Baiklah, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, oleh karena waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang telah menguatkan iman kami. Dan seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan ini, biarlah Allah yang berkati hidup mereka, bahkan terus perlengkapi mereka untuk boleh terus setia melayani Tuhan, mengabdikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan semua kami yang boleh hadir juga pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, bahkan pengelola dari pantai ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk berada di sini, biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka, bahkan usaha mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepadanya dan terima berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Jadi Bapak Ibu, mungkin setelah ini kalau konsumsi sosial mau isi kampung tengah dulu. Baru setelah itu kita ada kegiatan nanti, ada lomba-lomba berenang dari sini sampai pulau sana. Sampai pulau mana? Pulau sana. Sampai pulau sana. Sampai pulau sana kata. Ya, silakan konsumsi ibu-ibu. Iya, supaya lebih luas. Ya. Anak-anak jangan dulu mandi ya. Nanti ada gamesnya. Yang dewasa juga ada games. Setelah itu baru boleh mandi rame-rame.